Kenapa setelah 80 tahun merdeka, pembangunan di Indonesia masih belum merata? Kenapa ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah masih terus terjadi? Apakah ini sekadar masalah kebijakan hari ini atau karena warisan sejarah panjang yang menjadikan satu wilayah atau lebih tepatnya satu pulau sebagai pusat segalanya? Hah? Emang pulau apa yang dimaksud? Halo semuanya, gua Novan Revari dan selamat datang kembali di segmen Aku Bodoh. Di akhir tahun 2025 kemarin, kita melihat bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Banyak korban, banyak kerugian, dan ini tentu jadi duka bersama. Tapi di tengah semua itu, tentu tanpa mengurangi rasa simpati dan empati, gua nemu satu komentar dari netizen di sosial media yang bikin gua kepikiran, cuman gua lupa buat nge-screenshot. Tapi kurang lebih isi komentarnya tuh kayak gini. Coba yang kena bencananya tuh Pulau Jawa. Pasti penanganan dari pemerintah bakal gercep, bakal satsep. Nah dari situ gua jadi, lah iya ya. Biasanya kalau ada bencana di daerah Pulau Jawa, penanganannya selalu cepet. Emang ada apa sih di Pulau Jawa? Terus gua mulai penasaran ke hal yang lebih luas. Kenapa Pulau Jawa seolah jadi anak emas di negara ini? Bahkan pembangunan di Pulau Jawa jauh lebih maju daripada pulau-pulau yang lain. Kenapa bisa begitu? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, gue melakukan riset dan akhirnya gue menemukan jawabannya. Yang semoga saja bisa jadi hidangan konten yang layak untuk dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Kenapa sih ekonomi di Indonesia itu terpusat banget di Pulau Jawa? Pulau yang penuh sesak itu bernama Pulau Jawa. Kalau kita mau jawab kenapa Pulau Jawa bisa jadi pusat peradaban sekaligus pusat pembangunan di Indonesia, kita gak bisa lihat dari satu faktor doang. Ya karena masalahnya kompleks. Ada faktor ekonomi, sosial, alam, sejarah, sampai politik. Dan semuanya saling nyambung satu sama lain. Jadi kita gak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga harus memahami gambaran besar yang kompleks dan dinamis. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah jumlah penduduk. Dan Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan populasi sekitar 157 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini tentu saja berdampak pada permintaan dan penawaran barang dan jasa, peluang kerja, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Data BPS tahun 2025 bahkan nunjukin kalau Pulau Jawa berkontribusi di atas 56% terhadap PDB nasional. Artinya, secara ekonomi, Pulau Jawa memang jadi mesin utama Indonesia. Tapi di sisi lain, kepadatan penduduk juga bawa masalah serius. Mulai dari kemacetan, pencemaran lingkungan, pemukiman yang padat, kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya. Beban Pulau Jawa makin berat dan ini jadi alarm buat pemerintah. Dan salah satu langkah besar yang diambil adalah rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan harapan pusat pertumbuhan gak lagi numpuk di Pulau Jawa. Dan pembangunan bisa lebih merata terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain faktor penduduk, faktor kondisi alam juga punya pengaruh besar. Tiap pulau di Indonesia punya karakter alam yang beda-beda. Iklim, topografi, sumber daya alam, sampai potensi bencana. Pulau Jawa misalnya, punya iklim tropis basah yang cocok buat pertanian dan perkebunan. Sementara Papua memiliki topografi pegunungan yang sulit untuk dibangun infrastruktur transportasi. Kondisi alam ini juga mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan masyarakat setempat. Terakhir, ada faktor sejarah dan politik. Sejak zaman kerajaan sampai penjajahan, Pulau Jawa sudah jadi pusat peradaban dan politik. Akibatnya, perhatian para penguasa baik dari dalam maupun luar negeri lebih banyak tertuju ke Pulau Jawa, sementara pulau lain seringkali terpinggirkan bahkan dieksploitasi. Terus dalam politik, keputusan politik soal alokasi sumber daya
kebijakan publik, hak dan kewajiban warga negara juga masih dipengaruhi banyak kepentingan. Dinamika politik inilah yang akhirnya memperkuat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pulau Jawa punya posisi yang sangat penting dalam sejarah peradaban dan perdagangan Nusantara. Dari zaman dulu sampai sekarang, pulau ini jadi panggung utama berbagai peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu alasan utamanya adalah faktor geografis. Pulau Jawa dikelilingi dan dipenuhi gunung berapi. Ada sekitar 45 gunung berapi aktif menurut data PVMBG. Kedengarannya berbahaya, tapi justru ini yang bikin tanah di Pulau Jawa sangat subur dan sangat cocok buat kegiatan pertanian dan produksi pangan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang hampir mendekati 40-50% dari total produksi padi nasional. Kesuburan tanah di Pulau Jawa ini kemudian berdampak langsung ke jumlah penduduk. Menurut data BPS pada tahun 2020, Pulau Jawa dihuni sekitar 151 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia dengan tingkat kepadatan 1132 jiwa per kilometer persegi, tertinggi di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya memberikan potensi tenaga kerja manusia yang melimpah untuk menggerakkan roda perekonomian. Kondisi inilah yang jadi dasar lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa. Sejarah mencatat nama-nama kaya Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Demak, dan kerajaan-kerajaan lain yang pernah menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini bukan cuma kuat secara politik dan militer, tapi juga maju dalam bidang seni, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang, jejaknya masih bisa kita lihat lewat candi, prasasti, relief, dan naskah-naskah kuno yang tersebar di Pulau Jawa. Selain sebagai pusat peradaban, Pulau Jawa juga berkembang sebagai pusat perdagangan. Letaknya strategis di jalur perdagangan dunia antara Asia dan Eropa, terutama pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi saat rempah-rempah jadi komoditas paling diburu. Dan pantai utara Pulau Jawa jadi pusat perdagangan rempah-rempah. Di sana banyak pelabuhan besar yang jadi tempat persinggahan para pedagang seluruh dunia, kayak Cirebon, Semarang, Surabaya, Gresik, Tuban, dan Pasuruan. Di kota-kota ini, pedagang lokal dan asing bertemu, bukan cuma jual beli, tapi juga bertukar budaya dan agama. Dari sinilah pengaruh Pulau Jawa makin kuat di Nusantara. Pada abad ke-17 sampai 19 Masehi, peta perdagangan dunia berubah drastis ketika bangsa Eropa, terutama Belanda, mulai masuk ke Nusantara. Fokus utama mereka cuma satu, yaitu rempah-rempah. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang yang bukan cuma besar, tapi juga punya kekuasaan layaknya negara. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah VOC. VOC berhasil menyingkirkan para pesaingnya kayak Portugal, Inggris, dan Spanyol, lalu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Salah satu langkah strategis yang dilakuin VOC adalah memindahkan markas pusat mereka dari Ambon ke Batavia pada tahun 1619. Batavia dipilih sebagai markas pusat karena letaknya yang sangat strategis di pantai utara Pulau Jawa. Mereka dapat mengontrol perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur kayak Sulawesi, Maluku, dan Papua, sekaligus jadi penghubung ke wilayah barat kayak Sumatera dan Aceh. Dengan demikian, Batavia menjelma jadi salah satu kota terpenting di Asia. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, kayak bangsa Eropa dan bangsa Asia berkumpul di sini. Batavia juga jadi tempat tinggal para pejabat VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, pembangunan di Batavia mengalami perkembangan pesat. Banyak gedung kantor pemerintahan, benteng pertahanan, gereja, rumah mewah, dan lainnya yang dibangun di kota ini. Dampaknya gak cuma dirasakan Batavia, kota-kota lain di Pulau Jawa juga ikut berkembang berkat proyek pembangunan yang dilakukan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Pelabuhan besar yang dibangun di Semarang dan Surabaya, terus jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar, jembatan yang melintasi sungai-sungai besar, bahkan jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1864. Proyek-proyek pembangunan ini merupakan bukti konkret dari dampak positif perdagangan dunia pada Pulau Jawa. Memasuki akhir abad ke-18, era kejayaan rempah-rempah mulai meredup. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga rempah-rempah akibat produksi yang berlimpah di daerah lain. Selain itu, permintaan pasar juga
mulai bergeser ke komoditas lain yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh. VOC dan pemerintah Hindia Belanda pun akhirnya mengalihkan fokus ke komoditas baru, yaitu gula dan kopi. Dan sekali lagi, Pulau Jawa memainkan peran kunci sebagai pemasok gula dan kopi terbesar di dunia pada masa itu. Menurut data dari Reclaims 2008, produksi gula di Pulau Jawa melonjak drastis dari sekitar 1.000 ton di tahun 1800 dan mencapai puncak 600.000 ton di tahun 1884, menjadikan Pulau Jawa produsen gula terbesar kedua dunia setelah Kuba. Produksi kopi bahkan menjadikan Pulau Jawa produsen terbesar dunia di akhir abad ke-19, dengan puncaknya sebesar 10.000 ton di tahun 1884. Ledakan produksi ini gak bisa dilepas dari sistem tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1830 sampai tahun 1870. Para petani di Pulau Jawa dipaksa menanam tanaman komersial kayak gula, kopi, dan lain-lain. Sistem ini dibuat untuk menutup krisis keuangan pemerintah Hindia Belanda setelah VOC bangkrut pada tahun 1799. Sistem tanam paksa ini ngasih dampak negatif buat para petani di Pulau Jawa. Mereka dipaksa buat menanam tanaman komersial yang bahkan nggak ngasih keuntungan buat mereka. Terus para petani harus bayar pajak yang tinggi yang akibatnya mereka mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kematian karena penyakit. Bahkan menurut data dari Reclaims 2008, jumlah penduduk Pulau Jawa mengalami penurunan dari 14 juta jiwa pada tahun 1820 menjadi 9 juta jiwa pada tahun 1840. Namun di sisi lain, sistem tanam paksa ini juga ngasih dampak positif. Uang dari hasil sistem tanam paksa ini dipakai sama pemerintah Hindia Belanda buat membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa, kayak jalan raya, jembatan, irigasi, dan jalur kereta api. Proyek-proyek pembangunan ini bertujuan demi memperlancar distribusi hasil bumi dari daerah-daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan ekspor. Dengan demikian, sistem tanam paksa ini juga berkontribusi terhadap modernisasi Pulau Jawa. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, jelas bahwa Pulau Jawa punya peran penting dalam sejarah peradaban dan perdagangan Nusantara. Faktor geografis dan demografis menjadikan Pulau Jawa sebagai lokasi yang ideal untuk perkembangan peradaban besar sejak zaman kuno sampai zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Sejak era jalur sutra hingga era kolonialisme Eropa, faktor perdagangan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan dunia. Dampak-dampak dari perdagangan dunia ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa yang mengiringi perubahan komoditas perdagangan dari rempah-rempah ke gula dan kopi. Hingga pada titik ini kita udah bahas kenapa Pulau Jawa bisa menjadi pusat ekonomi di Nusantara, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, mungkin masih terdapat pertanyaan tentang kenapa negara-negara maju memiliki pembangunan yang lebih merata, sementara Indonesia tidak. Nah, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan buat menjelaskan hal ini. Faktor pertama adalah geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan punya bentuk geografis yang menimbulkan distribusi pembangunan jadi jauh lebih rumit. Perlu proyek transportasi besar yang tersebar di berbagai pulau. Sedangkan di negara-negara maju, mayoritas wilayahnya itu di daratan kontinental, memungkinkan mereka membangun infrastruktur transportasi besar-besaran dengan lebih efisien. Bisa diibaratkan kayak sistem peredaran darah yang nyambung satu sama lain. Faktor kedua adalah komitmen pemerintah terhadap pembangunan jangka panjang. Banyak negara maju berani memulai pembangunan dari daerah terpencil, meskipun tahu balik modalnya lama. Contohnya kayak Korea Selatan lewat gerakan pembangunan daerah, atau Cina yang mengubah desa-desa kayak Shenzhen sama Guangzhou menjadi kota industri kelas dunia. Fokus mereka bukan ke hasil cepat, tapi fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Faktor ketiga adalah perencanaan jangka panjang. Di Indonesia, pembangunan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Akibatnya, pembangunan tidak efisien dan berdampak ke biaya yang sangat tinggi. Beberapa fasilitas pembangunan, meskipun ngabisin anggaran besar, seringkali tidak sesuai sama pertimbangan kebutuhan jangka panjang. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam mencapai pembangunan dan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam. Daerah yang kaya sumber daya dan mudah diakses cenderung berkembang lebih cepat. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya terbatas karena
kondisi geografis atau politik sulit untuk diakses. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya alamnya. Faktor berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja sangat menentukan daya saing suatu daerah. Daerah dengan SDM berkualitas tinggi cenderung lebih produktif dan daya saing lebih tinggi dibandingkan sama daerah-daerah yang SDM-nya berkualitas rendah. Faktor ketiga yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah peran pemerintah daerah. Disinilah peran pemerintah daerah jadi krusial. Pemerintah daerah punya tanggung jawab besar dalam mengelola potensi alam dan manusia di wilayahnya. Mereka harus mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan karakter daerah, sekaligus mengatasi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, konflik sosial, bencana alam, dan lain-lain. Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan nasional. Dari ketiga faktor tersebut, kita bisa lihat kalau pembangunan daerah di Indonesia gak cuma ditentukan oleh faktor geografis, ada banyak faktor lain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembangunan daerah di Indonesia butuh pendekatan yang luas, integratif, dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, pembangunan daerah harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yaitu buat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Salah satu strategi yang dapat diterapkan buat mendorong pemerataan daerah adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Mereka diberi kesempatan, kewenangan, dan tanggung jawab buat mengelola sumber daya alam dan manusia di wilayahnya sendiri, sesuai kepentingan dan aspirasinya. Kalau ini berjalan, dampaknya besar. Kesejahteraan meningkat, masyarakat lebih mandiri, demokrasi masyarakat lokal tumbuh, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat atau pihak luar bisa berkurang. Ya, meskipun tidak semudah itu sih. Di Indonesia sendiri, upaya ini sebenarnya udah mulai terlihat lewat program kayak Gerakan Desa Membangun atau GDM, dan Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. GDM mendorong desa untuk membangun dengan prinsip swadaya, swakarya, gotong royong, musyawarah, dan demokrasi. Sementara GNRM fokus pada perubahan pola pikir dan karakter masyarakat dengan prinsip partisipasi, kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas. Nah, dan menurut gua, kalau pendekatan seperti ini bisa dilakukan secara konsisten dan serius, pada akhirnya pembangunan Indonesia gak harus dan gak akan selalu berpusat di Pulau Jawa, tapi bisa bertumbuh dari daerah-daerahnya sendiri. Anjing sotoy banget gua. Tapi ya, itu menurut gua. Menurut saya, menurut keyakinan saya. Ya mungkin segitu dari gua. Semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.